kita sambut Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Beliau juga untuk diketahui adalah baru 3 bulan yang lalu terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, IAEI. Kebetulan saya mendampingi beliau sebagai Wakil Ketua Umum juga. Baik, silakan. Prof. Nasaruddin Umar, kita akan berbincang tentang prospek ekonomi syariah Indonesia menjadi pusat dan mungkin terbesar di dunia yang akan datang. Dalam tagline event Syariah Economy Forum tahun ini adalah Accelerating Growth and Prosperity Path to Global Impact. Mendorong pertumbuhan dan kemakmuran. Langkah Indonesia menuju pemain global syariah. Menurut Prof. Nasar, seberapa penting Indonesia memimpin ekonomi syariah global? Silakan, Pak. Baik, Prof. Didin ya. Jadi sebelum kita lebih jauh ya, izinkan saya memberikan sedikit prolog ya. Karena istilah syariah ini saya ingin clearkan dulu ya. Jangan sampai nanti ada image bahwa kok serba syariah di Indonesia ini apapun juga syariah. Ini pernah terjadi ketika kami berkunjung ke Parlemen Australia. Saya kok ditanya itu, jangan-jangan ini selangkah lagi masuk ke Piagam Jakarta ini. Kok kenapa serba syariah, istilah-istilah Arab. Nah begitu saya memberikan penjelasan, saya diberi kesempatan, Anda harus menjelaskan kepada teman-teman saya di parlemen yang lain. Dan saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia itu perannya sangat besar. Seandainya bukan karena Indonesia, mungkin citra Islam itu akan dicap sebagai agama teroris, agama garis keras, agama yang kaku, agama apa. Tapi kehadiran Indonesia di muka permukaan bumi ini itu menyelamatkan wajah Islam, menyelamatkan wajah dunia Islam, bahwa ternyata Islam tidak seperti yang dipersepsikan oleh sebagian orang. Kalau kita bicara tentang syariat ini tidak ada kaitannya dengan ideologi, tidak ada kaitannya dengan Piagam Jakarta seperti yang dicurigai, yang disalahpahami oleh tetangga kita. Jadi Indonesia sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmatun lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya. Kita bicara tentang demokrasi, kurang apa demokrasinya Indonesia? Kita bicara tentang pluralisme, Indonesia kurang apa? Kita bicara tentang kesetaraan gender, kata Hillary Clinton, siapapun yang akan belajar tentang kesetaraan gender, datanglah ke Indonesia. Kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia, Indonesia sangat menghargai HAM. Kita bicara tentang toleransi beragama, kita jadi contoh. Kita bicara tentang plural, siapa negara yang ada di muka bumi ini yang seplural Indonesia, jumlah pulaunya, jumlah sukunya, jumlah agamanya, tapi kita bisa menjadi contoh untuk sebuah kerukunan. Jadi kalau kita bicara tentang syariah di sini, sama sekali tidak berarti akan memberikan semacam isu eksklusif tentang syariah. Ini adalah suatu model, Inggris kan sangat luar biasa itu. Sekolah-sekolah perekonomian Islam itu, teori-teori tentang Islam ekonomi itu ada di Inggris. Nah jadi ini tidak ada kaitannya dengan ideologi. Saya ini perlu clearkan bahwa ketika saya selaku Menteri Agama di sini nanti akan berucap banyak tentang ekonomi syariah, jangan dikhawatirkan bahwa ini jangan-jangan nanti akan seperti ada hal-hal itu. Ekonomi Islam yang kemudian sering dipopulerkan ekonomi syariah sebenarnya tidak eksklusif untuk umat Islam saja kan? Dia adalah instrumen ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia. Iya. Gitu. Saya teringat apa yang dikatakan Paus Benediktik ya, ketika masih hidup itu. Dia menulis satu artikel itu sampai diulas menjadi viral di mana-mana. Bahwa kalau perbankan akan menyelamatkan dunia kemanusiaan, maka kita harus jujur, kita harus mengadop sistem perekonomian Islam. Ini seorang paus loh, orang nomor 1 itu. Paus Leon ya Pak ya? Dimuat di dalam Le Observatorium, majalah resmi Vatikan, dan diulas oleh 2 ekonom Italia pada waktu itu. Dia dengan begitu pasti menceritakan mudharabah dan musyarakah. Jadi menurut beliau,
kalau perbankan ini betul-betul kita akan jadikan semacam sokoguru untuk menciptakan keadilan sosial, maka kita harus mencontoh atau kita harus belajar tentang apa-apa yang diperkenalkan oleh perbankan syariah dengan pendekatan mudarabah masyarakat. Jadi saya kira ini prolog yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada kita semua. Jangan sampai nanti ada kecurigaan di antara kita, ini kok ada serba syariah ini. Nah, kita ini bicara tentang syariah ini sebagai suatu fenomena ekonomi global kan. Kita lihat Thailand, dia bukan mayoritas muslim. Kita lihat Jepang, tapi pertumbuhan ekonomi syariah di negara-negara tersebut itu luar biasa itu. Bahkan Italia pun sekarang ini, ya, makanan sehari-hari di pesawatnya itu semuanya serba halal. Ya. Nah, padahal dia kan minoritas muslim. Nah, kita di Indonesia ini belum tentu kan. Jadi saya mohon betul bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi syariah itu adalah betul-betul satu style perekonomian yang berwawasan keadilan yang kita harapkan untuk mencerahkan dunia. Tadi secara teknis Pak Prof. Nasar mengatakan tentang musyarakah mudarobah sebagai instrumen dari perbankan Islam yang profit and loss sharing, yang berbasis kepada aktivitas ekonomi, jadi tidak spekulatif gitu Pak. Jadi ini mungkin ciri keadilan yang akan ditegakkan, yang itu berlaku untuk semua orang. Nah, sedikit mungkin diungkap Pak, mengapa begitu penting di dalam keuangan syariah prinsip mudarobah musyarakah itu, sehingga bisa memecahkan masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan. Iya, bagus sekali pertanyaan Prof. Didin, dan itu menjadi inti perjuangan kita sebetulnya ya. Bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya untuk memberikan kepentingan terhadap komunitas muslim, tetapi ini dunia Islam dalam hal ini konsep syariah itu kan for all ya, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu saja. Bagaimana menciptakan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan win-win solution dalam mengatasi berbagai macam persoalan ekonomi, itu yang menjadi atensi terhadap konsep ekonomi syariah. Kita lihat ya, bahwa ternyata dunia internasional sekarang ini memberikan apresiasi yang luar biasa ya, betapa pentingnya untuk mengembangkan konsep ekonomi syariah ini. Kita lihat seperti negara-negara Amerika sendiri kan, Amerika Serikat ini, di beberapa negara Eropa, termasuk Italia yang saya sebutkan tadi, apalagi di Inggris itu, luar biasa itu caranya untuk merebut pasar, karena pasar umat Islam sekarang ini 1,5 miliar ya kan, lebih dari 1 miliar, itu kan pasar yang luar biasa. Dan Indonesia ini adalah negara yang terbesar umat Islamnya. Jadi seharusnya kita Indonesia menjadi sokoguru, seharusnya menjadi teladan, seharusnya menjadi pilot projectnya itu untuk gagasan-gagasan yang seperti kita akan kembangkan ini. Kita baru urutan ketiga, tapi insya Allah saya yakin dalam tempo yang tidak terlalu lama kita akan menjadi the best one. Sebagai bukti empiris Pak ya, bukan hanya di Indonesia, kan bukan Timur Tengah saja mata. Di negara-negara Eropa atau Amerika sudah cukup lama operasi keuangan syariah ini yang dimanfaatkan untuk masyarakat-masyarakat yang bukan hanya muslim kan Pak ya? Betul. Konsep kooperasi itu kan sebetulnya asas ya kita istilahkan dari sisi lainnya Pancasila ya, ekonomi Pancasila. Saya ingat dulu Pak Mubiarto ya, dari Gajah Mada itu benar-benar memberikan suatu konsep ekonomi Pancasila, hemat saya perlu diaktualkan kembali. Pak Prabowo sekarang ini juga mengaktualkan kembali ya pasal 33 Undang-Undang 45 kita itu saya kira warga negara Indonesia yang punya wawasannya luas itu pasti akan berikan dukungan, dan terbuktikan sekarang ini ya ada tanda-tanda perbaikan ekonomi kita, terutama pertumbuhan ekonomi syariah itu. Saya sih kalau bisa menganggap itu sangat fantastik ya kan. Kalau kita lihat dalam grafik statistik itu 2 tahun terakhir ini naik gitu ya. Dan saya berharap nanti, dan kita semuanya bermohon, bagaimana supaya statistik ini nanti makin melejit ke atas, itu bisa melampaui tetangga kita Malaysia. Malaysia itu penduduknya cuma 40 juta ya, negaranya kecil. Masa Indonesia kalah? Nah, kita ini adalah negara dari ujung ke ujung itu 9 jam. Kalau kita dari Ankara terbang ke London 9 jam juga, di situ 19 negara kan. Masa kita kalah? Nah, jadi saya kira ada sesuatu yang perlu kita benahi, dan kehadiran kita di sini dan digagas oleh Metro TV dan kawan-kawan ini, saya kok sangat optimis ya. Dan saya perlu ingatkan bahwa yang terlibat di dalam
pembicaraan kita di sini bukan hanya orang beragama Islam. Kawan-kawan kita juga non-muslim ini banyak. Jadi kita tidak melihat ini sebagai eksklusivisme kegiatan keagamaan tertentu, enggak. Tapi ini adalah satu model perekonomian yang kita akan gagas, bagaimana menciptakan keadilan ekonomi yang berperspektif kemanusiaan. Jadi secara nasional pun sebenarnya Benar. ekonomi Islam inline Pak ya dengan konstitusi, tadi pasal 33 dan lain sebagainya yang hampir sama, yaitu menegakkan keadilan di dalam sebuah masyarakat Pak ya. Jadi tidak ada dikotomi atau bahkan inline, bahkan merupakan sebuah apa ya, sinergi Pak ya, Betul. ekonomi Islam dengan konstitusi Jadi, itu sendiri. Asas kita itu Pak, asasnya humanity. Bagi saya humanity is only one, there is no colors. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, the only one humanity. Apapun etniknya, agamanya, apapun. Asal kita bicara tentang kemanusiaan, pasti akan diapresiasi, didukung oleh semua pihak. Baik Pak, ini kita masuk ke topik 2 ya. Ya. Jadi yang paling awal jelas bahwa ekonomi Islam itu universal dan bahkan Paus Leo mengatakan ini adalah prospek ekonomi dunia ke depan yang lebih berkeadilan. Baik, yang ke topik berikutnya adalah saya ingin Prof. Nasar menjelaskan bahwa dengan mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, tadi juga disampaikan berdasarkan data bahwa Indonesia adalah peringkat ketiga di dunia syariah ekonomi global, 3 tahun berturut-turut terkuat di dunia bersama Malaysia dan Arab Saudi. Lalu seperti apa peluang Indonesia menggeser Malaysia dan Arab Saudi? Boleh saja kan Pak ya? Ya. Pertama, kondisi objektif kita di Indonesia Bapak ya, itu lebih homogen. Memang kita dari satu sisi itu adalah sangat plural, heterogen. Tapi dari suasana keberagaman kita itu sangat homogen. Teologi yang kita anut di Indonesia itu masih berkutat di sekitar Ahlussunnah wal Jamaah, itu mungkin 90%, bahkan lebih. Kemudian juga mazhab kita itu adalah mazhab fikih yang lebih dekat dengan Syafi'i. Imam Syafi'i kan mirip dengan kawasan Asia Tenggara. Ya, kemudian di samping itu juga kita penganut Islam moderat Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping itu juga historis kita juga sangat panjang. Jadi masyarakat itu dunia internasional mempertanyakan kok kenapa Indonesia begitu kompak ya kan? Kenapa nggak ada seperti Libanon misalnya? Libanon kan 50% Muslim, 50% Kristen. Muslimnya itu 50% Syiah, 50% Sunni. Dan itu potensi untuk berkonfliknya itu besar sekali. Nah kalau kita tidak, kenapa? Karena kita adalah negara maritim. Maritim culture itu beda dengan continental culture. Continental culture itu struktur sosialnya itu kastanya itu bertingkat-tingkat ya. Bayangkan Islam pertama datang di Mekah itu 12 kasta tuh. Nah kita di Indonesia budaya maritim itu cenderung lebih egaliter. Ya. Jadi agama besar itu gampang mendarat di Indonesia. Kenapa? Karena basic humanity ini sangat standar, sangat bagus ya kan. Karena itu mengembangkan konsep-konsep universal di Indonesia itu lahan subur. Tapi mengembangkan konsep-konsep yang lebih eksklusif itu Indonesia bukan lahan subur. Ya. Dari sisi produk domestik bruto ya, Indonesia ini kan kira-kira 24.000 triliun ya Pak. Atau 1,4 triliun US dollar. Sementara Arab Saudi di bawah kita 1,3 triliun US dollar. Malaysia itu hanya 1/4 dari Indonesia, 500 miliar US dollar lah. Iya. Jadi dari situ saja bahwa sebenarnya Indonesia punya potensi jauh lebih besar Pak ya. PDRB kita memang seperti itu Pak. Dan saya maka itu juga sekarang fondasi perekonomian kita di Indonesia secara kultural dan secara faith, kepercayaan itu sangat bagus ya. Jadi investor asing itu kalau tahu Indonesia seperti ini, saya pikir itu pasti akan tergiur. Ada contoh kasus Pak, Prof. Dini, saya dari Singapura ya. Di bisnis kelas itu di Garuda itu saya cuma berdua orang. Seorang Chinese, saya pikir dia Muslim karena buku agama tuh. Penasaran saya tanya, are you Muslim? Dia bahasa Indonesia, enggak, saya tidak beragama Islam, saya agama Kristen. Loh kenapa dari tadi baca buku agama? Anda tahu, pasar saya adalah 87% Muslim. Maka saya harus tahu teologinya agama Islam itu, pasar saya seperti itu. Nah bagaimana cara membesarkan dagangan saya ini, dia bergerak dalam bidang komputer ya kan. Ya harus tahu teologinya agama itu, tahu teologinya Indonesia. Indonesia adalah pasar. Nah jadi kalau kita ingin tahu pasar,
ternyata bukan hanya dunia bisnis yang harus kita pahami, teologinya juga sangat penting seperti yang dilakukan oleh tadi itu. Nah, saya ingin mengatakan di sini ya bahwa pangkalan pendaratan untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia itu sangat-sangat kuat ya. Bandingkan dengan Mesir misalnya kan. Mesir itu termasuk negara gagal sekarang kan 12 juta pengungsinya kan. Inflasinya sekarang Mesir itu sudah di atas 7%. Pertumbuhannya sangat bawah. Nah kita kan masih berkutat di sekitar 1%. 11% ya pertumbuhan kita itu masih di atas 5 lah. Obsesinya Pak Menteri Keuangan kita itu mungkin nanti akan naik lagi. Semester kedua nanti akan datang. Nah jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ekonomi syariah itu sangat menjanjikan di Indonesia. Karena itu saya selaku ketua umum yang dipercaya teman-teman untuk memimpin IAI ini, satu tantangan kita ke depan itu adalah knowledge tentang syariah ini perlu dipahamkan. Pemahaman kita tentang syariah, kita ada fakultas syariah, di situ ada jurusan muamalah, tetapi perlu di-upgrade dan ini tantangan kami bersama Prof. Didin tentunya ya. Pemahaman kita tentang syariah itu tidak bisa dipahami hanya sebatas fikih muamalah. Dunia perekonomian sekarang ini, perbankan terutama itu sangat berkembang. Maka itu kurikulum fakultas syariah yang mengejarkan tentang fikih muamalah itu juga harus diinternalisasikan tentang perekonomian modern yang sophisticated itu. Dan saya juga bangga karena saya juga Menteri Agama, kami juga sudah menyentuh kurikulum pesantren, menyentuh kurikulum perguruan tinggi agama Islam, bagaimana supaya kita berwawasan luas, ya. Jangan hanya ayat hadis minded ya, tetapi kita juga harus pendekatannya induktif, kuantitatif. Selama ini kita belajar agama terlalu deduktif, kualitatif. Nah sekarang harus dibalik, kita harus induktif, kuantitatif. Semuanya harus serba data, semuanya serba angka-angka. Tanpa data yang valid, kita nggak bisa berkembang apapun. Prodi ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia itu udah 1000-an Pak ya. Jadi dari sisi talenta pun sebenarnya sudah ada persiapan yang lumayan matang ya untuk mengisi tentang keuangan syariah ini di Indonesia Pak ya. Ada ironi Pak Diding, kita menghasilkan 800 sarjana muamalah, fikih muamalah setiap tahun di Indonesia. Tapi yang diadopsi oleh perbankan itu hanya sekitar 200. Berarti dia nggak lulus di dunia perbankan, perekonomian syariah. Nah itu ada yang salah di situ. Maka itu kami benahi kurikulumnya sehingga tahun depan nanti fakultas syariah itu diharapkan menjadi yang mensuplai kebutuhan perbankan syariah. Jadi tanpa kita harus membuat fakultas perbankan syariah misalnya, yang sudah ada fakultas tarbiyah itu saja dimasukkan kurikulum tambahan, dimodifikasi sedemikian rupa. Ayat-ayat dan hadis-hadis itu tetap kita perlukan, tetapi mekanisme modern itu perlu dimasukkan di dalam fikih muamalah di fakultas syariah. Dengan demikian, saya sangat yakin ya bahwa anak-anak kita di pondok pesantren yang hafal Quran, menguasai hadis, disentuh sedikit dengan pengetahuan keterampilan dan teori-teori ekonomi modern, itu pasti akan lebih hebat. Kenapa? Karena kepercayaannya kan sangat takwa kira-kira itu. Hafal Quran, berkarat di pondok pesantren, diberikan sentuhan-sentuhan keterampilan, teori-teori ekonomi modern, itu pasti akan lebih prospektif. Baik, selanjutnya kita ke topik yang berikut. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menyusun roadmap ya, menuju pemimpin ekonomi syariah global, termasuk IAI ya, ikut menopang itu. Pemerintah sudah mencoba mengintegrasikan arah kebijakan ekonomi Islam dalam RPJMN 2025 dan 2009 dan RPJMN 2025 sampai 2045 dengan fokus kepada sektor real, industri halal dan keuangan Islam. Seperti apa update yang bulan-bulan Februari 2026 ini Pak? Jadi kalau kita bicara tentang sektor real Pak, ini sangat relevan dengan program prioritasnya Pak Prabowo ini, hilirisasi. Ini kalau hilirisasi kita bicarakan ini mungkin tidak cukup waktu ya. Hilirisasi itu dahsyat itu ya. Nah kalau kita bicara tentang hilirisasi itu domainnya ekonomi syariah sangat banyak. Ya, saya memberikan satu contoh ya, misalnya 1 biji kelapa. Selama ini petani kelapa kita itu ya, kebun kelapa itu kosnya per kelapa itu hanya bisa dijual dibeli sampai misalnya 80.000, 100.000. Tapi kalau kita proses 1 biji buah kelapa itu bisa menghasilkan sampai 800.000 ya kan.
Jadi berapa kali lipat itu. Yang bekerja di sektor real itu adalah orang-orang yang umat kita yang punya banyak waktu dan perlu sentuhan-sentuhan keterampilan sedikit. Nah di samping itu juga busana muslim kita ini terkenal. Ya. Coba kita lihat di pasar-pasar Timur Tengah. Saya pernah meneliti Pak di Terusan Suez di Mesir, kemudian di Jeddah, di Dubai, itu sampai di Afrika, made in Indonesia tuh. Iya, iya. Busana-busana muslim itu. Ya 1,5 juta miliar umat Islam itu mereka 50% perempuannya itu tentu menggunakan 2 miliar kira-kira ya penduduk Iya. dunia sekarang umat Islam ya Pak. iya. Tadi hilirisasi Pak Prof. Nasar mengatakan bahwa Pak Rosan sudah mengumumkan ada 20 kalau nggak salah komoditas atau yang segera sekira 11 yang akan dimulai oleh Danantara gitu. Jadi padahal salah satu potensi keuangan yang disebut sukuk Pak ya di dalam ekonomi syariah itu juga bisa berpartisipasi di dalam bagaimana proses akselerasi dari hilirisasi ini. Di samping hilirisasi Pak, kami mengembangkan di Kementerian Agama itu ada raksasa yang sedang tidur kita akan bangunkan. Ya Pak, kami sudah hitung-hitungan. Kalau ini kita manage dengan baik ekonomi umat ini, pundi-pundi umat Islam saja, belum agama lain, itu kita bisa mengumpulkan 1.200 triliun per tahun. Saya memberikan satu contoh ya. Wakaf. Wakaf kita itu sebetulnya kalau kita hitung, ini data-data dari perbankan. Orang yang menyimpan uangnya apakah itu dalam bentuk tabungan atau deposito yang menggunakan KTP Islam, kalau kita pakai rumus zakat, disuruh membayar zakatnya semua, maka akan terkumpul 327 triliun per tahun. Termasuk wakaf uang yang terakhir ini kan Pak? Iya, padahal yang bisa dikumpulkan Basnas cuma 41 triliun. Ini ada sesuatu yang diskrepansinya sangat jauh nih. Jadi ini perlu kita benahi. Wakaf, ya itu harusnya lebih kaya daripada zakat. Saya baru pulang dari Jordan. Ya. Jordan itu pendapatan zakatnya hanya 200 miliar dirham. Tapi pendapatan wakafnya 600 dirham. Kuwait juga sama Pak. 800% lebih banyak wakafnya daripada zakatnya. Kalau zakat itu kan asnafnya terbatas. Ya. Tidak boleh diberikan kepada yang non asnaf itu. Tapi kalau wakaf kan bisa macam-macam. Belum lagi wakaf ini Iya. akan mengalir sampai kalau kita sudah wafat pun sekalipun Oh, Pak ya. itu bisa sampai Iya. ke hilir Pak. Iya, iya. Nah, hal lain misalnya fidyah. Biro Pusat Statistik itu 8,10% orang itu nggak bisa puasa. 8,5% kali 300 kali 250 umat Islam lah juta ya. Itu bisa kita kalkulasi itu bahwa bulan Ramadan sebentar lagi tiba ini atau sekarang bulan Ramadan 2,5 triliun bisa kita himpun dari orang yang nggak berpuasa. Apa karena sakit, karena faktor ketuaan. Ini nggak ada yang mengorganis. Kurban kita itu 32 triliun per tahun penyembelihan itu. Kemudian akikah, anak yang lahir, kami data di statistik itu ya. Anak yang lahir itu Pak Didi, laki-laki kan 2 ekor kambing, 1 ekor kambing untuk perempuan, itu harus akikah. Jumlahnya itu sekitar 30 triliun tuh. Nah ini nggak diorganisasi dengan baik. Nah kita membayangkan ke depan kalau ada regulasi tentang ini semuanya, itu dahsyat. Bahkan ini, orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan namanya kafara ya kan. Itu harus bayar denda. Itu sekitar 600 miliar bisa kita ambil dari mereka yang berhubungan suami istri di siang bolong Ramadan. Kan nggak mungkin bisa membebaskan budak, Indonesia nggak ada budak ya kan. Jadi secara umum sebenarnya potensi keuangan umat Islam ini raksasa Pak ya. Raksasa. Presiden Prabowo mengatakan di MUI itu 500 triliun minimum. 50% tuh. 50% ya, 1.200 kalkulasi saya mungkin berlebihan, tapi kalau dianggap berlebihan, taruhlah misalnya 50% dari itu, 500 triliun saja. Zakat saja sekarang sudah luar biasa bantuannya kepada masyarakat kita. Ya. Nah kalau kita kumpulkan semua bantuan-bantuan dana umatnya, semua umat beragama, charity-nya umat beragama, zakat itu nanti ke depan Pak, ini prediksi kami sebagai Menteri Agama ya, pajak itu nggak usah membiayai agama, urusan agama, anak yatim piatu dan segala macam.
Kasih umat beragama itu membiayai dirinya sendiri. Iya, iya. Pajak itu biar dipakai untuk infrastruktur dan segala macam. Nah sekarang ini kan kita pakai juga untuk segala macam tuh kan. Nah kalau ini pundi-pundi umat ini kita kumpulkan, kita daya gunakan, itu amat dahsyat. 500 triliun loh Pak. Orang miskin mutlak itu kan hanya 20 juta ya. 20 juta kali satu bulan itu 600.000 ya. Itu sudah bisa cukup mereka itu. Itu kita hanya butuhkan sekitar 25 triliun. Berarti separuhnya Basnas sekarang ini kan. Oke. Nah kalau 500 triliun, dahsyat. Baik, kita lanjutkan ke topik yang lain Pak ya. Jadi berdasarkan laporan State Global Islamic Economic tahun kemarin Pak ya, yang menitik beratkan kinerja negara-negara di 7 sektor utama, yaitu makanan halal, keuangan Islam, pariwisata ramah muslim, busana muslimah, kosmetik dan farmasi halal, media dan rekreasi, serta investasi halal. Betul. Indonesia menunjukkan keunggulan di sektor busana muslimah peringkat 1 di dunia, pariwisata ramah muslim peringkat kedua, dan kosmetik serta farmasi halal peringkat kedua. Indonesia unggul secara global di busana muslim, halal, tourism, kosmetika dan farmasi. Inilah kekuatan utama Indonesia Pak Menteri. Dan apakah masih banyak raksasa lain yang belum dibangunkan seperti yang sudah dijelaskan tadi sebenarnya? Saya bukan ekonom Bapak, tapi prediksi saya dengan awam ini, keunggulan Indonesia seperti tadi itu belum maksimum Pak. Kan itu kan menggarap pasar sendiri kan Pak. Ya, ya. Busana muslim itu kebanyakan pasar sendiri. Kemudian juga pariwisata itu masih pariwisata sendiri ya kan. Tapi coba kalau kita ekspor kecerdasan Indonesia dalam bidang busana ini, kita garap pasar-pasar Timur Tengah untuk busana ini. Pariwisata kita garap dunia internasional. Yang tadi angka-angka itu masih mungkin sekitar 60% itu kita garap pasar sendiri. Pasar sendiri saja sudah menghasilkan seperti itu Pak. Coba kalau kita menggarap pasar luar, kita ekspor semua apa yang kita miliki, kita garap dunia internasional, bisa 3 kali lipat daripada sekarang. Jadi saya membayangkan bahwa Indonesia itu nanti itu akan mencapai suatu kulminasi yang sangat dahsyat. Maka itu kelemahan kita di Indonesia ini, kita belum kompak. Konsentrasi kita itu masih masih terpecah-pecah. Satu sisi kita akan mengunggulkan pajak, pada sisi lain kita akan mengunggulkan zakat dan lembaga-lembaga umat. Saya membayangkan ke depan, mungkin apa yang disinggung Pak Presiden Prabowo itu LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat. Jadi semua pundi-pundi keumatan itu dikoordinir oleh satu umbrella itu kan. Kalau perlu nanti ada BPJS Syariah nih. Kan sekarang ini kan nggak ada Basnas, nggak punya Dewan Pengawas. Mohon maaf ya, sorry to say. Wakaf dan zakat ya seenak-enaknya pimpinannya untuk memberikan distribusi kepada siapapun juga. Akhirnya tumpang tindih kan. Ada yang sudah dikasih Kementerian Sosial, dikasih lagi oleh Basnas. Harusnya kan tidak terjadi seperti itu kalau ada yang ngatur ya kan. Kalau ini kita atur sedemikian rupa Pak, efisien, efektif sekali. Pendapatan pajak plus zakat ditambah dengan ceritinya teman-teman kita beragama lain. Seharusnya nggak ada orang miskin di Indonesia itu. Ini manajemen kolektif kita ini belum. Nah LPDU nanti ini Pak Prabowo menjanjikan akan ada tempat tertentu ya. Tapi diminta kita juga untuk berkontribusi secara konsepsional. Nah saya menghimbau kepada kita semuanya para ekonom. Mari coba kita menghimpun pemikiran kita ini bersinergi. Bagaimana membayangkan suatu masa ke depan Indonesia itu betul-betul bersinergi ini. Pendapatan zakatnya itu dan juga pendapatan pundi-pundi umatnya itu diarahkan menjadi arah yang profesional. Siapa yang layak dibantu dengan ikan, siapa yang layak dibantu dengan pancing, siapa yang layak dibantu dengan perahu. Sekarang ini kita nggak tahu. Ada orang yang harusnya dibantu dengan perahu dikasih ikan, itu nggak efektif. Atau sebaliknya harusnya dikasih ikan tapi dikasih perahu. Siapa yang pintar bikin proposal dapat uang banyak, dapat dari zakat, dapat juga dari Kementerian Sosial. Nah kalau ada nanti BPJS Syariah nanti itu nggak boleh. Kamu sudah dapat di tempat yang lain, ini jangan tumpang tindih. Nah kalau ini kita ngatur semua itu distribusi pembelanjaan dana sosial kita, apakah melalui keagamaan dan sosial melalui pemerintah, itu saya kira sangat dahsyat. Rupanya perbincangan kita yang
relatif singkat 30 menit ini para audiens sekalian dan pemirsa, kita sudah mendapat gambaran bahwa memang Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi pusat keuangan syariah global dengan segala macam pilihannya tadi, bahkan sudah diperkaya oleh Prof. Nasar. Dan kita tentu aja para akademisi, para researcher, konsumen, produsen untuk bersama-sama ya Pak ya, mendorong kebangkitan ekonomi syariah ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran di dunia dan khususnya di Indonesia. Mungkin sebagai penutup, Pak Prof. Nasar secara singkat menyampaikan. Sayangnya waktu kita sangat terbatas, banyak sekali yang belum saya sampaikan di kesempatan ini Pak ya. Tapi masih banyak waktu kita ke depan Pak ya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, para ilmuwan, para praktisi, sudah waktunya kita kompak ya dulu seperti inilah. Kita bicara tentang masa depan bangsa kita. Dari Sinodi Others, di sini nggak ada orang lain. Kita sama kok, sama-sama warga bangsa. Mari kita mikirkan bangsa kita ke depan, bagaimana menjadi playmaker di dalam dunia perekonomian, terutama perbankan, dunia ekonomi syariah akan datang. Kita lah yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap negara-negara muslim lain. Saya baru pulang dari Mesir Pak. Seharusnya buku-buku tentang ekonomi Islam yang berbahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk memberikan pembelajaran terhadap dunia Timur Tengah. Baik. Jadi kalau dulu orang Indonesia belajar di Mesir, sekarang orang Mesir kita harus belajar ke Indonesia. Sedemikian apresiasinya terhadap capaian-capaian intelektualitas kita di bidang perekonomian. Nanti suatu saat Indonesia menjadi pusat dari epicentrum Pak. Jadi kita berharap epicentrum perekonomian syariah tentang ekonomi ada Islam di Indonesia. Ya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Nasar atas perbincangan ini dan telah memberikan perspektif kepada kita semua, baik yang hadir di ruangan ini maupun pemirsa di rumah, bahwa memang prospek ekonomi syariah atau ekonomi Islam sangat luar biasa besarnya dan tentu saja tergantung kepada kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bersatu tadi untuk mendorong bagaimana ekonomi Islam ini bermaslahat untuk semua siapa saja termasuk umat Islam dan seluruh umat manusia. Demikian, terima kasih para hadirin sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nasar dan Prof. Didin. Kami mohon untuk masih berada di atas panggung Prof. Nasar dan Prof. Didin karena kita akan lanjutkan dengan prosesi penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi dari Metro TV. Dan pemirsa dan hadirin yang berbahagia, prosesi penyerahan plakat ini kami mengundang Bapak Budianto selaku pemimpin redaksi Metro TV untuk berkenan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat kepada Prof. Didin dan juga Prof. Nasaruddin Umar. Baik, untuk berfoto bersama dulu, Mas Bud, teman-teman fotografer dan media untuk bisa mengabadikan momen ini. Kita hitung bersama, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Mas Budianto, Prof. Nasar dan juga Prof. Didin Ahmadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.